warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyoroti pentingnya pemahaman terhadap komponen-komponen lingkungan hidup. Sesuatu hal yang kerap kita dengar, namun masih sering luput dari perhatian kita sehari-hari. Lingkungan hidup adalah jaringan kehidupan yang sangat kompleks dan saling bergantung, tersusun atas komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik yang berupa unsur tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan mineral. Kedua komponen ini berinteraksi membentuk ekosistem yang rapat. Tumbuhan yang sebagai produsen menyediakan oksigen dan energi melalui fotosintesis. Hewan membantu penyerbukan dan manusia menjaga keseimbangan populasi dan menyebarkan biji. Mikroorganisme menguraikan sisa organik agar unsur hara kembali ke tanah. Sementara unsur abiotik mengatur siklus air, udara, iklim, dan kesuburan tanah. Gangguan pada satu bagian menimbulkan efek domino seperti hujan asam, pemanasan global, kekeringan ekstrim, banjir bandang, hingga kepunahan spesies yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Polusi industri, pembakaran hutan, dan limbah kimia menurunkan kualitas udara dan air, memicu penyakit pernapasan, menghambat pertumbuhan tanaman, serta merusak rantai makanan. Data ilmiah pun menunjukkan suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Permukaan laut yang terus naik, dan Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar hutan setiap tahun, mengancam keanekaragaman hayati serta kestabilan iklim. Untuk itu diperlukan tindakan menyeluruh seperti pendidikan lingkungan di sekolah dan kampus yang dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini. Pengelolaan sampah dengan pemilahan, daur ulang, dan pengurangan plastik sekali pakai menekan pencemaran, pemanfaatan energi terbarukan, dan transportasi ramah lingkungan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sementara kebijakan pemerintah dalam pengendalian emisi, pelestarian hutan, pengawasan industri, dan penegakan hukum memberi perlindungan jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan menanam pohon, konservasi sumber air, efisiensi listrik, pertanian organik, serta dukungan terhadap produk ramah lingkungan adalah langkah sederhana, namun berpengaruh besar. Di tingkat global, kerjasama antar negara melalui perjanjian iklim seperti Paris Agreement menjadi penting agar target pengurangan emisi tercapai dan dampak perubahan iklim dapat ditekan. Dengan pemahaman mendalam, kesadaran kolektif, dan kolaborasi lintas sektor, individu, komunitas, dunia usaha, peneliti, dan pemerintah, keseimbangan komponen biotik dan abiotik dapat dipertahankan, sehingga keberlanjutan kehidupan di bumi terjamin untuk generasi kini dan mendatang, sekaligus memastikan bumi tetap layak huni sebagai warisan tak ternilai bagi cucu kita. Mari menjaga lingkungan di sekitar kita. Demikian laporan dari saya mengenai pentingnya pemahaman terhadap komponen-komponen lingkungan hidup. Kita diharapkan tidak hanya menjadi penonton,
tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menjaga bumi. Saya, Akida Zarani Rahman, dengan NIM 250103501021 melaporkan untuk Anda.